Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai 10 soal tentang turunan fungsi dalam mata pelajaran Matematika Perminatan kelas 12. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Franky Wijaya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Sekayu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal-soalnya. One eternity later. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Jika fx sama dengan sin 2x, maka f inverse x atau turunan pertamanya adalah. Jadi, kita tulis ulang dulu fungsinya. Fx sama dengan sin 2x. Yang ditanya f inverse x, maka kita turunkan dulu sudutnya, yaitu 2x. Jadi, turunan dari 2x itu 2. Kita pindahkan ke depan. Lalu, turunan dari sin, itu adalah cos. Jadi jawabannya itu 2 cos 2x. Terjadi kesalahan penulisan, kalian cukup tambahkan x. Jadi cos 2x. Lanjut ke soal nomor 2. Turunan pertama dari hx sama dengan cos 3x min v per 4 adalah. Kita tulis ulang dulu fungsinya. Kita tulis hx itu sebagai fx saja ya, biar menyamakan dengan soal yang pertama. Jadi fx sama dengan cos, kalau mau ditulis hx nggak apa-apa juga sih. Fx sama dengan cos 3x min v per 4. Jadi f inverse x-nya atau turunan pertamanya yaitu turunkan dulu sudutnya, yaitu 3x min v per 4. Turunan dari 3x yaitu 3, turunan dari min v per 4 itu adalah 0. Jadi 3. Turunan dari cos itu min sin, jadi minnya kita pindahkan ke depan. Lalu sudutnya tetap kita tulis jadi 3x min pi per 4. Itulah jawabannya. Untuk soal nomor 3. Turunan pertama dari fx sama dengan 2 cos pangkat 5 4x min 2 adalah. Kita tulis ulang dulu fungsinya. Fx sama dengan 2 cos pangkat 5 4x min 2. Lalu f inverse x. Buat teman-teman, di sini kalian tambahkan f inverse x ya di sebelah kiri sama dengan ini. Saya lupa kayaknya. Jadi kita cari turunan dari 2 cos pangkat 5-nya terlebih dahulu. 5 dikali 2 ya 10. Lalu cos pangkat 5 dikurang 1 ya 4. Tulis sudutnya. Lalu kalian turunkan pula turunan dari cos itu adalah min sin, jadi tulis di sini dikali min sin 4x min 2, lalu turunan dari sudutnya yaitu 4. Jadi karena di sini ada 4, di sini ada 10, untuk menyederhanakan lebih kecilnya lagi. Tapi kalau kalian mau buat sampai di sini saja kayaknya sih benar, tapi karena di pilihan gandanya gak ada, jadi kita sederhanakan lagi. Jadi 4 dikali 10 40. Jadi cos 4 dikurang 1 ya cos pangkat 3. 4x min 2 min sin 4x min 2 kali 4. Jadi kita bagi 2, jadi 20 cos pangkat 3 4x min 2 min sin 4x min 2 kali 2. Jadi min 20. Kenapa ya min 20? Karena dikali min sin ini, minnya kita pindahkan ke depan saja karena sama saja hasilnya. Jadi min 20 cos pangkat 3 4x min 2 dikali sin 8x min 4. Kenapa 8x min 4? Ya karena dikalikan dengan uang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah roda berputar mengelilingi titik pusatnya. Sudut simpangan setiap titik pada roda tersebut pada waktu T dirumuskan sebagai θ T sama dengan 54T min 3 per 2T kuadrat min 1 per 3T pangkat 3. Besar sudut θ pada waktu kecepatan sudutnya 0 adalah. Kita tulis dulu persamaan atau rumus fungsinya ya. θ T sama dengan 54T min 3 per 2T kuadrat min 1 per 3T pangkat 3. Lalu kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut, yaitu θ T, θ inverse T sama dengan turunan dari 54T yaitu 54, turunan dari 3 per 2, 2 kali 3 6, 6 bagi 2 3, jadi 3T min
turunan dari sepertiga T pangkat 3, 3 kali 1, 3, 3 bagi 3, 1, ya jadi min T kuadrat. Besar sudut theta pada waktu kecepatan sudutnya 0. Jadi, F inverse T sama dengan 0. Jadi, kita faktorkan jadi T min 6 dan T plus 9. T sama dengan 6 atau T sama dengan min 9. Karena waktu tidak mungkin satuannya itu bernilai min, jadi kita ambil T sama dengan 6 saja. Jadi theta T masukkan 6 ke fungsi awalnya, yaitu 54T min 3/2 T kuadrat min sepertiga T pangkat 3. Jadi 54 dikali 6 sama dengan 324 min 3/2 dikali 6 pangkat 2, yaitu 36 dibagi 2, 18. 18 kali 3, 54. Min sepertiga 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 dibagi 3, ya 72. Jadi hasilnya 180. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 6X pangkat 2 min 16 naik untuk nilai X yang memenuhi. Maka dari soal ini kita dapat menentukan yang ditanya itu untuk nilai X yang memenuhi. Kita tulis dulu fungsi awalnya, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 plus 6X pangkat 2 min 16. Kita cari F Y inverse-nya dulu. Turunan dari X pangkat 3 yaitu 3 kali 1, 3. Pangkatnya dikurangi. Jadi 3X pangkat 2. Turunan dari 6X pangkat 2 itu 12. Turunan dari 16 itu 0. Jadi 3X pangkat 2 plus 12X. Katanya di sini naik untuk nilai X yang memenuhi, itu artinya fungsi fx, f inverse x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Itu baru dikatakan naik. Jadi 3x kuadrat plus 12x harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus 4x lebih besar sama dengan 0. X ini kan di sini untuk lebih menyederhanakannya, jadi kita dibagi 3 ya ini. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, makanya jadi X pangkat 2 plus 4X. Jadi kita sederhanakan jadi X dalam kurung X plus 4. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Suatu mesin diprogram untuk menggerakkan sebuah alat penggores sedemikian sehingga posisi alat tersebut dinyatakan dengan X sama dengan 3 cos 4T dan Y sama dengan 2 cos 3T dengan catatan posisi dalam satuan cm dan waktu T dalam satuan detik. Kecepatan gerak alat penggores pada saat T dinyatakan dengan P sama dengan akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dalam satuan cm per detik, maka besar kecepatan gerak alat tersebut saat T sama dengan V per 2 adalah. Oke, jadi kita tulis dulu fungsi yang pertama, yaitu X sama dengan 3 cos 4T dan Y sama dengan 2 cos 3T. Kita cari dulu turunan pertama dari X atau dx per dt. Jadi turunan pertamanya sama seperti yang dijelaskan pada awal soal pertama, kita turunkan dulu sudutnya. 4T turunan dari 4T yaitu 4. Jadi 3 dikali 4. Turunan dari cos yaitu min sin. Jadi minnya pindah ke depan. Jadi sin 4T. Jadi sama dengan min 12 sin 4T. Lanjut kita cari turunan pertama dari fungsi Y atau dy per dt. Sama dengan turunkan terlebih dahulu sudutnya, yaitu 3T turunannya yaitu 3, jadi min 2 dikali 3. Turunan dari cos yaitu min sin, jadi minnya kita pindahkan ke depan jadi sin 3T, jadi dikalikan jadi min 6 sin 3T. Lanjut kita masukkan ke persamaan kecepatannya, yaitu P sama dengan akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat sama dengan, masukkan nilai dari dx per dt dan dy per dt seperti yang tertulis berikut. Lalu kalian kuadratkan. Jadi
Kuadrat dari 12 itu 144. Lalu sin kuadrat 4T plus kuadrat dari min 6 itu 36. Jadi P sama dengan, untuk menyederhanakannya kita bagi 36 ya. Jadi 36-nya kita letakkan di luar kurung karena ini terdapat dalam akar untuk lebih mempermudah mencari hasilnya. Jadi 36 4 sin kuadrat 4T plus sin kuadrat 3T. Jadi akar 36 itu 6. Yang di dalam akar tinggal 4 sin kuadrat 4T plus sin kuadrat 3T. T-nya itu kan V per 2 ya. Jadi Pi per 2 itu sama dengan 90. 180 dibagi 2, 90. Jadi 6 akar 4 sin kuadrat 4 dikali 90 plus sin kuadrat 3 dikali 90. Jadi sama dengan 6 akar 4 sin 4 kali 90, 360 itu sama dengan 0 sinnya. Jadi 4 dikali 0, 0. Lanjut sin kuadrat 3 kali 90 yaitu sinnya 90 di kuadran 3 nggak sih? Ya, jadi min 1. Jadi 6 akar 0 plus min 1 kuadrat. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Oke, kita lanjut saja ke soal yang nomor 7. Dari sehelai karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi. Jika jumlah luas bidang, alas, dan semua sisi kotak adalah 432 cm kuadrat, maka volume kotak terbesar yang mungkin adalah. Oke, diketahui katanya kotak ini memiliki alas luas persegi. Itu artinya luas alasnya dapat kita tentukan dengan mencari luas persegi. Jadi sisi dikali sisi sama, kita misalkan hasil luas alasnya itu X, jadi X kuadrat. Tinggi kotak kita misalkan dengan Y. Lalu di sini katanya jumlah luas bidang alas dan semua sisi kotak 432 cm. Itu artinya luas alasnya itu kan luas persegi ini tadi, yaitu X kuadrat. Lalu semua sisi kotak itu terdapat 4 sisi ya. Sisi Y dan X. Jadi 4 dikali XY sama dengan 432 cm. Kita mencari nilai Y-nya. 4XY sama dengan X-nya pindah ke kanan jadi 432 min X kuadrat. Y sama dengan 432 min X kuadrat per 4X. Jadi untuk mencari volume, rumus volume itu kan harusnya panjang kali lebar kali tinggi kan, karena luas alasnya itu termasuk luas persegi, jadi kita langsung saja luas alas dikali tinggi. Jadi X kuadrat kali Y. X kuadrat, Y-nya tadi masukkan nilainya di sini, jadi dikali 432 min X kuadrat per 4X. Jadi V sama dengan, kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, kita bagikan saja X-nya, kita hilangkan X-nya 1, jadi X coret 1, jadi 432X, X ini dikalikan ke dalam, 432X min X pangkat 3 per 4. Lanjut, kita turunkan hasil dari V, besar volume tadi, sehingga menjadi turunan dari 432X itu sama dengan 432 per 4 karena dibagi 4 min turunan dari X pangkat 3 per 4 ya 3 per 4X kuadrat. Jadi katanya V inverse harus sama dengan 0. Jadi 108
432 dibagi 4, hasilnya 108, min 3 per 4 X kuadrat. Pindah ruas untuk mencari nilai X-nya. 3 per 4 X kuadrat sama dengan 108. Jadi X sama dengan 108 dikali 4 per 3. Karena pindah ya jadi dibalik ya. Saya rasa sudah paham sih. Sama dengan 144. Akar dari 144, kenapa ini X-nya jadi 2 ya? Karena diakarkan. Saya rasa ini sudah paham semua kayaknya sih. Jadi Pi sama dengan Pi, masukkan nilai X-nya 12 ke persamaan awal tadi, yaitu 108X min X pangkat 3 per 4. Jadi 108X min X pangkat 3 per 4 sama dengan 108 dikali 12 min 12 pangkat 3 per 4 sama dengan 1296 dikurang 432, hasilnya 864. Kita lanjut nomor 8 dan 9 ya. Diketahui volume udara, namanya V, dalam paru-paru memenuhi persamaan P sama dengan 2500 per 300 cos 6 pi T. Dengan P sama dengan volume udara dengan satuan mililiter dan T dalam satuan waktu dalam satuan detik. Maka volume udara minimumnya untuk T lebih besar dari 0, T lebih kecil 1 adalah, kita tulis dulu persamaannya, yaitu P sama dengan 2500 plus 300 cos 6 pi T. Untuk mengetahui volume udara minimumnya sudah ditentukan bahwa P minimum jika P minimum dengan syarat P minimum yaitu cos X harus sama dengan 1. Maka cos 6 pi T sama dengan 1. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya. V sama dengan 2500 plus 300. Cos 6 pt tadi kita ganti dengan min 1. Jadi hasilnya 2200 ml. Lanjut ke soal nomor 9. Diketahui fungsi Y sama dengan 2 sin 4X. Maka persamaan garis singgung di titik yang berabsis V per 6 adalah, berabsis itu maksudnya X1-nya ya. Nilai X1-nya. Oke. Tulis dulu persamaan Y sama dengan 2 sin 4X. Y1 sama dengan 2 sin 4 pi per 6. Untuk menentukan Y1-nya kita harus memasukkan nilai X-nya dengan X1-nya, yaitu pi per 6. Jadi Y1 sama dengan 2 sin 2 per 3 pi. Y1 sama dengan 2 sin 120. Pi itu kan nilainya 180. 180 dibagi 3 ya 60 dikali 2 120. Y1 sama dengan 2 sin 120 itu 1/2 akar 3. Jadi Y1-nya sama dengan akar 3. Jadi untuk titik yang pertama yaitu X1, Y1 sama dengan V per 6 per akar 2, akar 3. Lanjut, untuk mencari turunan dari Y. Yaksen Y inverse sama dengan turunan, sama seperti soal yang pertama tadi, kita turunkan dulu sudutnya yaitu 4X, turunannya yaitu 4 dikalikan dengan 2. Lalu turunan dari sin yaitu cos, jadi cos 4X. Jadi 8 cos 4X. Y inverse sama dengan 8 cos. Untuk menentukan gradiennya ini ya, 8 cos 4, masukkan nilai X1-nya yaitu pi per 6. 8 cos 120 sama saja 180 dibagi 6, 30 dikali 4 120 untuk kenapa hasilnya 120 ini. Jadi gradiennya yaitu, karena ini persamaan garis singgung ya, PGS. Jadi cos 120 itu min 1, jadi gradiennya sama dengan min 4. Ini pelajaran kelas 11 kalau nggak salah. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu, ketetapan rumusnya yaitu Y sama dengan Y min 1, Y min Y1 sama dengan M, harusnya M di sini tapi
karena gradiennya sama dengan turunan dari fungsi y, jadi kita tulis saja y inverse ya. Jadi x min x1. Y satunya kan akar 3. Jadi min akar 3 sama dengan gradiennya atau m-nya atau y aksenya min 4. X-nya pi per 6. Jadi y sama dengan min pi min 4x plus 4 pi per 6 plus akar 3. Ini kalau mau disederhanakan bisa jadi 2/3 pi. Oke, lanjut ke pembahasan soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Persamaan garis singgung kurva y sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7 yang tegak lurus garis x min 2y plus 13 sama dengan 10 adalah. Baik, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi y ya. Y sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7. Jadi turunan dari ini saya rasa kalian sudah paham mengenai turunan. Turunan dari y dari fungsi y. 2 dikali 2 4 x, maka 2-nya dikurang 1 jadi x saja. Turunan dari 6x 6, turunan dari 7 0, jadi tidak usah ditulis. Lanjut kita mencari gradien pertama ya, mengenai persamaan yang kedua. X min 2y plus 13 sama dengan 0. Gradien itu harus y sama dengan, kalau nggak salah ini pelajaran kelas 11 juga kalau nggak salah sih. Jadi min 2y sama dengan min x min 13. Y sama dengan x per 2, min-minnya kita coret ya, x per 2 plus 13 per 2. Gradien tuh kalau nggak salah sih itu variabel x. Jadi M1 nya itu setengah, 1/2, karena variabel x nya setengah. Jadi PGS yang tegak lurus untuk menentukan gradien keduanya yaitu M1 dikali M2 itu harus sama dengan min 1. Jadi M1 nya sudah kita dapat yaitu setengah. Jadi M2 sama dengan min 1 dikali 2. Ya min 2. Pindah ruas maksudnya. Jadi M2 sama dengan Y aksen. Sudah ketetapannya. Jadi Y aksen sama dengan persamaan ini tadi. Min 4x plus 6. Jadi gradiennya tadi kan min 2. Jadi lanjut masukkan. Jadi min 2. Min 4x plus 6. Jadi nilai x-nya yaitu adalah 2. Lanjut untuk menentukan nilai y-nya. Masukkan ke persamaan awal. Nilai x diganti dengan 2. Jadi y sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat plus 6 dikali 2 plus 7. Jadi min 8 plus 12 plus 7 sama dengan y sama dengan 11. Jadi PGS-nya persamaan garis singgungnya yaitu y min y1 sama dengan M2-nya x min x1. Sama seperti soal nomor 9 tadi. Y1-nya diganti dengan nilainya, X-nya diganti dengan nilainya, dan gradiennya diganti dengan nilainya. Y min 11 sama dengan min 2 plus X min 2. Y sama dengan min 2X plus 4 plus 11. Pindah ruas, masa nggak tahu. Y sama dengan min 2X plus 15. Batas ini juga benar, tapi dilihat gandanya batas ini. Jadi pindahkan ke kanan semua biar hasilnya positif. 2x plus y min 15 sama dengan 0.